Tadabbur Al-Quran, Surat Al-Anfal ayat 13 dan 14 oleh Bapak Haji Sa'ad Murdi. Kepada Bapak disilakan. Terima kasih Bu Ramayati. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Asani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan dan kesempatan dan nikmat lainnya yang tak terhingga banyaknya. Alhamdulillah kita berada di Zoom Al-Asani pagi ini karena nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir. Pagi ini sebagaimana biasa kita membahas ayat-ayat Al-Quran. Pagi ini Alhamdulillah kita membahas surah Al-Anfal ayat 13 dan 14 di bawah bimbingan Bu Yarizal didampingi oleh Bapak Epni dan Bu Zulfina. Kita sudah mendengarkan uraian masing-masing dan kita lanjutkan dengan pembacaan tadaburnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zalika bi annahum syaqqullaha wa rasulah wa man yusaqiqillaha wa rasulahu fa innallaha sadidul iqab. Zalikum fazuquhu wa annalil kafirina azaban nar. Sadaqallahul azim. Artinya lebih kurang ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasulnya. Barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Kemudian demikian hukuman di dunia ditimpakan atas kamu. Rasakanlah hukuman itu ya jika sesungguhnya bagi orang-orang yang kafir ada lagi azab yang lain yaitu neraka, azab benar. Al-Anfal ayat 13 dan 14. Mereka itu adalah orang-orang kafir. Bagi orang-orang kafir yang memerangi kalian, maka pancunglah leher mereka ketika mereka menyerang kalian. Dijelaskan dalam surah Al-Anfal ayat 15. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu iza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tawalluhum la tuwalluhumul adbaro. Itu hai orang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka atau mundur. Al-Anfal ayat 15. Dan janganlah kalian mundur dari pertempuran kecuali sebagai siasat.
dijelaskan dalam surah Al-Anfal ayat 16. Allah berfirman, wa may wa may wa may wallihim yauma izin duburahum illa mutaharrifan li kitalin au mutayyariz mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal matir. Barang siapa yang membelakangi atau mereka mundur di waktu itu, waktu berperangan maksudnya, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak bergabung dengan pasukan lain, itu maka sungguh orang itu dengan membawa kemurkaan bagi Allah dan tempat mereka adalah neraka dan sangatlah buruk tempatnya kembali. Itu orang lari dari perang itu adalah sangat buruk tempatnya kembali. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 155 Allah menjelaskan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an tazallahumus syaitanu bima kasabu walaqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Di situ, sesungguhnya orang yang berpaling di antara kamu pada hari bertemu pertempuran dua pasukan. Maksudnya situ adalah dua pasukan itu ialah pasukan muslimin dan pasukan kaum musyrikin pada perang Uhud. Sesungguhnya mereka digelincirkan oleh setan sebab sebahagian dosa-dosa mereka yang telah mereka perbuat di masa lampau. Tetapi Allah memberi manfaat mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Ali Imran 155. Kemudian dalam surah Taubah ayat 25 Allah menjelaskan kepada kita, laqad nasarakumullahu fi mawatina katsirah wa yauma hunaini iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum say'an wa dhaqat alaikumul arda bima rahubat summa walaitum mudbirin. Sungguh Allah telah menolong kaum mukmin di banyak medan perang, dan ingatlah pada di perang Hunain ketika jumlahmu besar yang membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Bumi yang terasa luas menjadi sempit olehmu, kemudian kamu lari ke belakang dengan lari tunggang langgang itu. Karena ini menyatakan kepada kita perang Hunain itu kalah karena kita membanggakan karena banyaknya pasukan. Nah, itu yang tidak boleh membanggakan diri, itu merupakan suatu kemaksiatan. Dalam surah At-Taubah ayat 27 Allah berfirman, summa yatubullahu min ba'di zalika ala may yasha wallahu ghafurur rahim. Setelah itu mereka bertobat, Allah menerima tobat orang-orang yang dikehendakinya, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. At-Taubah 27. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 65, Allah bunyinya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atainin wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfaini biiznillah wallahu ma'as sabirin. Sekarang Allah telah meringankan kamu. Dia telah mengetahui bahwa pada kamu ada kelemahan. Maka jika ada di antara kamu 100 orang yang sabar, niscaya mereka akan mengalahkan 200 orang kafir. Jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka akan mengalahkan 2000 orang kafir dengan seizin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar. Kemudian zalikum fazukuna wa anna lil kafirina azabannar. Demikianlah hukuman yang ditimpakan atasmu, rasakanlah hukuman itu, sesungguhnya bagi orang kafir ada azab yang lain, yaitu neraka, azab neraka. Dalam surah
Ad-Duhan ayat 16 Allah berfirman yauma naftisul bastatal kubra innal muntakimun, dan ingatlah ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Waktunya hantam yang keras itu terjadi peperangan Badar, di mana orang musyrik dipukul dengan sehebat-hebatnya sehingga mereka menderita kekalahan. Banyak di antara pemimpin mereka yang tewas. Sesungguhnya kami adalah pemberi balasan. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma lahum alla yu'adzibahumullahu wa hum yasudduna anil masjidil harami wa ma kanu awliya'a inna awliya'uhu illal muttaquna walakinna aksarahum la ya'lamun. Mengapa Allah tidak menghazab mereka padahal mereka menghalangi orang-orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukan orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dalam surah Al-Anfal ayat 12 Allah berfirman, Is yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladzina amanu saulki fi qulubil ladzina kafaru ru'ba fadribu fawqal aqnaki a'naki wadribu mishum kullabana. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman. Kelak aku akan jatuhkan rasa takut ke dalam hati orang kafir, maka penggallah leher mereka, pancunglah setiap ujung jari mereka. Al-Anfal ayat 12. Kemudian Al-Anfal ayat 13 mengatakan kepada kita, zalika bi annahum saqqullahu wa rasulahu wa man yusaqqillahu wa rasulahu fa innal sadidul iqab. Nah, inilah yang dimaksud dengan zalika, itu menunjuk kepada ayat 12, maka pancunglah mereka, ayat 13, panggallah leher mereka dan pancunglah setiap ujung jari mereka, baik kaki maupun tangan. Maka jawabnya adalah zalika. Zalika menunjuk kepada ayat sebelumnya, maka pancunglah. Jadi ayat tunjuk satu, ketentuan yang demikian ada ketentuan adalah sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasulnya. Barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya siksaannya sama sangat keras. Terima kasih. Demikian pengertian ayat-ayat yang kita bacakan ini, mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita semua dan meningkatkan keimanan kita. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika terjadi kekeliruan yang ada pada kami. Semua kebenaran itu hanya datang dari Allah dan kebenaran adalah milik Allah. Oleh karena itu kami mohon maaf, dan kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.